Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Revan, jadi ini adalah pertemuan kedua kita ya Revan ya. Iya, Kak. Setelah kemarin kita berbincang-bincang nih terkait tentang gimana keadaan kesehatan Revan dan juga gimana keadaan keluarga Revan seperti itu ya. Iya, Kak. Oke, Revan sekarang gimana perasaannya? Rasanya mungkin agak kacau, Kak, soalnya banyak tugas yang yang untuk ujian. Oh gitu. Karena sekarang kan minggu ini kan ujian, Kak. Oh sekarang minggu ujian di sekolah ya. Iya. Oke, jadi perasaannya agak sedikit ini ya, kurang tenang gitu ya. Oke, nah Revan, tapi gimana nggak tenangnya ini sampai level seberapa nggak tenangnya Revan? Kalau levelnya mungkin tadi malam mungkin sih, Kak. Soalnya tadi malam tuh ada satu tugas yang belum diselesaikan. Kebetulan kata ibunya pakai tenggat waktu sampai jam apa kan, sampai jam 00. Kalau belum juga takut nanti kata ibu tuh nggak ujian untuk hari untuk sekarang. Ternyata udah selesaiin, ternyata udah bisa ujian. Oh gitu, berarti sekarang udah mulai agak tenang gitu ya. Oke, berarti nggak terlalu mengganggu ya. Enggak. Nah, jadi tujuan pertemuan kedua kali ini, kakak mau menjelaskan nih tentang gimana sih pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak remaja seperti Revan ini. Revan, kemarin usianya berapa Revan? 16. Oke, 16 tahun ya. Jadi mau menjelaskan tentang bagaimana perkembangan remaja pada saat ini yang seharusnya seperti apa, seperti itu. Nah, mungkin untuk waktunya itu sekitar 30 menit, 25 sampai 30 menit gitu untuk tempatnya. Sekarang kita ada di Unan ya gitu. Iya. Kira-kira Revan setuju? Setuju, Kak. Setuju. Oke, nah baik sebelumnya Revan nih gitu kan, tahu nggak sih kesehatan jiwa tuh apa gitu? Kesehatan jiwa itu mungkin kayak yang dirasakan tapi nggak bisa orang lihat kayak gitu tuh, Kak. Kayak mungkin hati kita yang tahu gitu. Oh gitu, hati kita yang tahu, orang lain nggak bisa lihat gitu ya. Nah kalau menurut Revan, kira-kira penting nggak kesehatan jiwa nih untuk remaja gitu? Penting, Kak. Soalnya kayak remaja tuh kayak mungkin bisa bangun semangatnya kayak gitu, Kak. Bisa bangun semangatnya ya gitu. Kalau misalnya dia nggak sehat jiwanya gimana remaja itu biasanya? Kalau jiwanya nggak sehat mungkin dia kayak mungkin belajar nggak semangat kayak gitu tuh, Kak. Nah kalau Revan sendiri gimana menurut Revan? Kalau Pan, Kak, Iya. mungkin kalau menurut Pan dibilang kadang-kadang ada juga rasa untuk malas belajar tapi nggak terlalu gitu kali, Kak. Oh gitu. Kadang kayak rasa capek gitu ya Iya. untuk belajar. Nah jadi dalam kesehatan jiwa, kita udah melihat nih ya, kira-kira menurut Revan kesehatan jiwa itu penting nggak sih untuk remaja gitu kan ya. Jadi untuk kesehatan jiwa itu adalah kondisi. Nah kondisi itu dimana seseorang individu dapat berkembang secara fisiknya, untuk secara mentalnya. Nah di situ gimana sih tentang keagamaannya dan juga sosialnya, sehingga seseorang tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi kalau misalnya ada tekanan pada diri individu tersebut, diri seseorang tersebut, dia bisa mengatasi masalahnya dengan baik gitu. Contohnya kayak tadi Revan katanya ada tugas nih gitu kan, ada tugas dikasih sampai jam 8, jam 8 dikasih, jam 12 dikumpulkan. Revan takut bisa nggak ya Revan ngerjainnya gitu kan, nanti kalau nggak bisa ikut ujian kalau nggak selesai gitu kan, tapi ternyata bisa kayak gitu kan. Nah artinya Revan sudah mampu beradaptasi dengan keadaan sekitarnya ya kan. Nah seperti itu. Terus gimana sih pentingnya itu tadi kita bisa menghadapi masalah atau tekanan nanti yang ada yang diberikan dalam kehidupan bermasyarakat nantinya gitu. Nah terus selanjutnya itu adalah ini dia, kesadaran diri dan juga empati. Apa yang Revan ketahui tentang kesadaran diri dan perasaan empati dari seorang remaja itu seperti apa sih harusnya gitu? Kalau untuk kesadaran diri mungkin kayak tahu kita sekarang kan masih zaman anak-anak remaja, mungkin kayak sadar akan ada yang lebih tua lagi. Jadi kalau misalnya untuk empati kayak misalnya lebih membantu yang tua, yang kecil, kayak membantu sesama gitu, Kak.
Ya boleh. Berarti kita lebih menyadari diri kalau oh kita ini masih kecil gitu kan. Terus kita harus bersikap sayangnya bagaimana usia kita gitu kan. Terus kalau misalnya ada orang tua yang membutuhkan bantuan kita, kita siap membantu orang tua tersebut gitu ya. Nah, bagus sekali Revan. Nah, jadi untuk kesadaran diri di sini adalah itu kita kemampuan kita mengenali kelebihan dan juga kekurangan dari atau keinginan atau ketidakinginan atau sebuah karakter dari diri kita sendiri gitu. Terus sehingga remaja nih atau Revan nih gitu bisa menilai diri Revan sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini contohnya adalah yang mana nih dari 3 percakapan ini yang mana kira-kira yang masuk ke dalam apa tadi, kesadaran diri. Kesadaran diri Kesadaran diri ini nggak kak, soalnya kan apa dia tuh bisa menggambar, jadi dia tahu kemampuan diri dia kak, tapi dan dia tahu lah kekurangan pada diri dia sendiri. ya. Nah, kalau dari Revan gimana nih, tahu nggak kelebihan Revan dan kekurangan Revan? Kalau kelebihan tinggi kak, Tinggi apa nih? badannya tinggi, Oh, tinggi badan. tapi kekurangannya kurus. Kurus, oke. Nah, kira-kira kalau dari Revan nih, dari kelebihan tinggi badan, ada nggak sisi positifnya yang bisa Revan ambil? Gitu. Ya bisa kak, misalnya untuk ngambil barang yang tinggi kan bisa kak. Selain itu ada lagi nggak kayak oh iya bisa apa kayak kegiatan di sekolah mungkin ada atau apa yang bisa? Mungkin rencana kalau tahun besok mau coba daftar PASDA kan kak, Paski daerah. Jadi tinggi, kalau udah tinggi kan udah ada untuk jaminan masuk, tinggal berat badannya aja lagi. Oh gitu, pasda apa nih? Paski daerah. Paski daerah. Oh, sebelumnya Revan udah pernah ini punya pengalaman paski? Udah kak, di apa LTUB tingkat Kota Padang 2019. Oh gitu, oh bagus ya Revan ya, berarti Revan udah punya pengalaman, habis itu juga Revan udah tahu nih kekurangannya dan kelebihannya apa gitu. Selain itu ada lagi nggak kekurangan dan kelebihan Revan? Mungkin kalau kekurangan mungkin banyak kak. Oh, oke, apa aja tuh Revan saya sebutkan? Kadang kalau belajar tuh tergantung mood kak. Heeh. Belajar tergantung mood. Sabtu kalau lagi baik moodnya mungkin lebih giat dia belajar, tapi kalau lagi moodnya anjlok mungkin nggak belajar sampai sehari. Gitu ya, berarti mood-moodan gitu ya kekurangannya. Kalau kelebihannya tadi ada lagi nggak selain itu? Mungkin dari sifatnya atau dari apa hal lain yang dalam diri Revan? Oh, Revan punya bakat ini. Oh, Revan tuh sifatnya seperti ini. Mungkin karena kan humoris saja kak. Oh, humoris. Kira dari humoris tuh apa yang manfaat yang Revan dapatkan? Kadang orang-orang kan lebih suka temenan sama orang yang humoris gitu kak, jadi nggak merasa kesepian gitu. Oh, gak merasa kesepian. Jadi Revan punya banyak teman ya, bisa bersosialisasi dengan banyak orang ya, Iya. gitu. Ya bagus sekali ya Revan. Nah, yang kedua adalah empati tadi. Nah, apa yang Revan ketahui tentang empati tadi? Membantu orang tua. Membantu Nah, orang. kira-kira kalau di sini udah ada contohnya nih tentang empati gitu kan. Dia apa nih kalau percakapannya? Bisa Revan bacakan yang percakapannya di situ? Yang si Dewi kok cuek aja ke aku ya, padahal kan kami sudah lama berteman. Itu yang temannya jawab, ya emang kenapa, emang nggak enak dicuekin sama teman sendiri. Nah, kira-kira kalau dari percakapan ini tadi apa yang bisa Revan ambil nih tentang empati itu gitu? Empati itu seperti apa? Empati kayak rasa ingin menolong gitu kan, karena kan kayak si Dewi tadi kan udah ngerasa cuek, jadi temen ini berusaha untuk cari tahu kenapa si Dewi ini cuek, mungkin ada masalah mungkin gimana. Oke, bagus ya Revan ya gitu kan. Nah, mungkin di sini kakak mau meluruskan nih kalau misalnya empati itu apa sih gitu kan. Nah, jadi empati itu kita tuh ya benar, kita kayak menyadari apa masalah yang ada gitu ya, jadi kita bisa memahami, kemampuan kita memahami, memposisikan dan juga perasaan kita, terus juga ataupun permasalahan orang lain didapatkan pada diri sendiri kita, jadi bisa kayak merasakan juga gitu kan, kalau misalnya kenapa ya dia kok cuek sama kita gitu kan, kenapa ya gitu. Pernah nggak Revan merasa kayak gitu? Pernah kak. Pernah. Nah, gimana perasaan Revan waktu kayak gitu? Ini kalau misalnya temen cuek ya mungkin kayak
mungkin kalau positif aja, mungkin nggak mungkin banyak tugas atau gimana gitu. Oke, jadi seharusnya di sini adalah keterampilan sosialnya. Jadi di keterampilan sosialnya tadi itu tuh ada kesadaran diri dan juga empati. Jadi remaja itu harus sadar tentang dirinya sendiri. Karena perkembangan remaja yang paling utama tuh apa sih, Revan tahu? Semangat remaja mungkin dari sikapnya mungkin udah berubah. Sikap tuh postur badannya udah berubah kayak gitu kan, mungkin pemikirannya juga berubah. Apa yang harus remaja dapatkan dalam perkembangannya itu? Mereka harus berhasil dalam hal apa dalam remaja? Dalam hal, kalau untuk yang didapatkan mungkin dari segi pendidikan Kak, soalnya kalau nggak ada pendidikan mungkin kan nggak bisa untuk masa depan selanjutnya Kak. Ya benar sekali ya. Jadi di sini dalam pendidikan ternyata remaja itu harus menemukan jati dirinya sendiri gitu. Kalau misalnya remaja nggak bisa menemukan jati dirinya tentang dia ini siapa, dia mau jadi apa, itu kemungkinan besar dia akan mengalami masalah nantinya gitu ya. Jadi dia harus berhasil nih dalam keterampilan sosialnya, yaitu mendapatkan kesadaran diri dan juga empatinya harus berkembang. Nah, selanjutnya yaitu ada apa nih, pengambilan keputusan dan juga pemecahan masalah. Gimana? Boleh nggak Revan ceritakan nih gitu kan, pengambilan keputusan dan juga pemecahan masalah yang pernah Revan alami gitu, dalam kehidupan sehari-hari? Ada sih Kak, kadang-kadang waktu untuk belajar sama waktu istirahat tuh kadang-kadang bentrok kan Kak. Jadi paling lebih mikirin dulu, lebih istirahat. Kalau misalnya kalau udah jam 10 kan, kalau misalnya lebih penting tugas ini daripada waktu istirahat. Untuk tugas yang dempet mungkin yang tugas dulu dikerjain, bisa baru boleh waktu istirahat dulu kan. Gitu. Oke, berarti Revan bisa memilih prioritas mana yang mau diambil gitu ya. Jadi ternyata Revan ada waktu istirahat dan juga sama tugasnya waktunya berdekatan gitu kan. Revan juga merasa capek, tapi harus juga punya yang lain yang harus ditanggungjawabkan gitu. Terus Revan harus seperti apa? Oh ternyata lebih penting ngerjakan tugas dulu, setelah ngerjakan tugas baru istirahat. Ya bagus sekali ya Revan. Jadi udah bagus pemecahan masalah dan juga pengambilan keputusannya ya. Kalau menurut Revan tuh definisi dari pemecahan masalah dan juga pengambilan keputusan tuh apa sih? Maksudnya Kak? Pengertian dari pengambilan keputusan tuh apa menurut Revan? Pengambilan keputusan mungkin untuk jalan akhirnya mungkin Kak, yang tujuan akhirnya dalam pengambilan keputusan tadi. Ya bagus ya Revan ya, kemampuan untuk pemecahan masalah itu adalah kemampuan untuk menguraikan masalah, habis itu menghubungkan dengan hal-hal yang terkait. Terus habis itu untuk pengambilan keputusan, di situ kita kayak tadi Revan menentukan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Oh ternyata harus mengerjakan tugas terlebih dahulu. Ini juga termasuk dalam keterampilan sosial remaja. Terus selanjutnya di sini ada berpikir kritis dan juga kreatif. Apa nih menurut Revan? Berpikir remaja tuh harus berpikir kritis dan juga kreatif. Kalau menurut Revan itu seperti apa sih? Untuk pikir kritis sama kreatif tuh yang penting Kak, soalnya kayak sekarang nih kan Kak, kan remaja kan harus tuntut untuk kreatif sama kritis pikirannya Kak. Soalnya kalau nggak kayak gitu tuh dalam segi pendidikan tuh mungkin saingannya mungkin udah tambah berat Kak, nggak kayak dulu lagi. Jadi kayak memang harus pikir-pikir 2 kali untuk mengerjain sesuatu. Menurut Revan emang berpikir kritis itu apa sih? Berpikir kayak yang lebih matang gitu Kak. Berpikir lebih matang, bisa dijelaskan lagi lebih matang nih gimana? Misalnya ya kayak yang tugas tadi Kak, yang tugas sama waktu istirahat tadi, bisa lebih mikirin yang mana dulu, yang prioritas dulu. Ya jadi kalau berpikir kritis itu kan termasuk sebuah kecerdasan ya, kecerdasan intelektual, gimana remaja memahami dan juga mengolah informasi yang didapat gitu kan. Kalau zaman sekarang ini kan banyak banget nih kayak hoax kayak gitu kan. Nah terus abis itu setelah berpikir kritis kita tentu juga harus kreatif, berpikir secara kreatif. Nah kalau menurut Revan nih,
pernah nggak tahu tentang kayak keadaan hoax yang ada sekarang nih kayak gitu? Kalau pada hoax banyak Kak. Ya kan kalau misalnya ada berita-berita nih contohnya tentang apa ya, tentang COVID lah. Katanya tentang COVID nih, tentang vaksin yang sekarang ini kan orang bilang vaksin tuh nggak bagus tuh gitu kan, itu cuman kayak masalah politik aja. Nah, gimana Revan menanggapi hal itu gitu? Paling kalau kayak gitu mungkin lebih searching dulu Kak, cari tahu dulu kayak dari Google, dari mana-mana kan banyak tuh, dari info. Jadi Kak, tengok dulu Kak, dari terus yang dapat infonya dari mana kan bisa Kak. Berarti Revan cari lagi ya, mana sumber yang terpercaya gitu kan. Terus kalau Revan udah dapat nih sumber terpercayanya, apa yang Revan lakukan? Pikir 2 kali sih Kak. Pikir 2 kali maksudnya? Misalnya kayak apa, kayak vaksin ini misalnya kan misalnya belum vaksin. Jadi misalnya kayak ada vaksin ini yang apa kan, yang untuk politik ini, kalau memang betul vaksin ini cuma untuk politik tanpa mementingkan kesehatan apa yang jadi apanya, kayak misalnya masyarakat nih Kak, mungkin nggak mau mungkin Kak. Tapi kalau seandainya itu tuh mungkin untuk politik dan juga untuk kesehatan masyarakat, mungkin bisa ada pertimbangan Kak. Nah kalau menurut Revan udah mencari tahu belum tentang ini? Mungkin kalau selama ini mungkin masih sama sih Kak, kayak biasa vaksin tuh. Oh masih biasa. Revan percaya nggak sama vaksin itu kira-kira? Percaya sih Kak, soalnya udah sempat divaksin kan Kak. Terus ada kakak sepupu yang sempat kena virus corona, jadi dia udah vaksin. Jadi biasanya yang belum vaksin tuh, yang dari keluarga kan bisa sampai seminggu 2 minggu, tapi kakak sepupu nih dalam 5 hari dicek lagi kan, udah karena penciumannya udah ada, satu rasa udah ada, terus lagi udah negatif terus. Nah selain contoh yang tadi nih kayak vaksin atau apa, Revan pernah nggak berpikir kritis dan juga kreatif tentang suatu hal gitu yang pernah Revan alami? Enggak sih Kak, kayak cuma kalau pikir kreatif tuh mungkin kayak lebih mengembangkan gagasan aja sih Kak. Mengembangkan gagasan, contohnya seperti apa? Ya misalnya kayak ada acara-acara kan, itu misalnya kayak ada sedikit kayak acara-acara ini di tempat ini biar lebih meriah gimana. Ya itu udah termasuk ini ya, berpikir kritis dan juga kreatif ya gitu kan. Kita rencananya seperti ini, ternyata kayak ada kegiatan dan mungkin ada kekurangan kayak misalnya kayak ada kegiatan apa biasanya di sekolah Revan? Kalau di Sumatera mungkin belum ada Kak. Kalau di Sumatera belum ada. Oh ya, Revan tahun 1 sekarang ya. Nah kalau di SMP dulu contohnya kegiatan sekolah? Kegiatannya kayak acara-acara kayak apa namanya, hari guru kayak gitu kan. Hari guru satu kayak misalnya ada tamu yang datang kan kayak gitu kan. Oke. Revan nanti boleh agak dikerasin suaranya, Kak kurang denger nih. Iya, Kak. Ya jadi Revan berarti di sini udah bisa berpikir kritis dan juga berpikir kreatif ya. Jadi remaja emang harus mampu mengembangkan berpikir kritisnya, mengembangkan gagasannya gitu kan. Terus bisa berpikir kreatif juga, gimana caranya supaya hal tadi bisa lebih dikembangkan lagi, bisa diketahui banyak orang kayak gitu ya. Oke, selanjutnya selanjutnya adalah komunikasi efektif dan juga hubungan interpersonal. Pernah dengar nggak komunikasi efektif itu apa? Udah sih kayaknya belum tahu jelas sekali Kak. Belum tahu jelas sekali. Berarti udah ada pernah dengar kan? Kalau yang Revan ketahui tentang yang belum tahu jelas sekali tadi, komunikasi efektif itu apa? Coba. Komunikasi yang benar-benar bisa nyambung efektif, ya kayak itu Kak. Yang kayak benar apa? Efektif yang kayak nyambung antara yang komunikasi itu Kak. Oke, berarti nyambung, bisa disampaikan secara benar dan ditangkap dengan benar juga oleh si pendengar ya gitu. Ya bagus sekali ya Revan ya. Jadi adalah komunikasi itu kan adalah kalau kita kemampuan nih menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain, kepada si penerima gitu kan. Nah keterampilan ini dikembangkan dengan caranya itu kayak kita
mendengar secara aktif dan juga menggunakan strategi komunikasi secara verbal dan juga meningkatkan kemampuan untuk membujuk teman. Misalnya kayak apa ya, kemampuan membujuk teman. Nah, Revan gimana, ada nggak pengalaman membujuk teman biasanya? Ada sih kak, kayak temen tadi kak. Temen tadi Iya. kayak sekalian pergi jalan-jalan kan, pada di pas saja suntuk kayak gitu kan. Oh gitu. Untuk ini ya, untuk kita bertemu hari ini ya, dengan diajak temennya gitu. Terus yang kedua ada hubungan interpersonal. Kira-kira apa sih hubungan interpersonal tuh? Interpersonal tuh apa sih gitu? Tahu nggak Reva? Enggak. Belum tahu ya. Oke, jadi kemampuan hubungan interpersonal itu adalah kemampuan membangun hubungan yang berkualitas atau dengan baik sehingga bisa berperan aktif dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kira-kira menurut Evan apa contohnya tuh? Kita kemampuan membangun hubungan yang baik berkualitas dengan temannya sehingga kita bisa mencapai tujuan kelompok secara bersama gitu. Kayak kerja kelompok nih kak. Kerja kelompok Kerja contohnya. kelompok satu kayak kerja sama ujian gitu. Kerja sama ujian, oh itu kurang bagus ya. Ya, kerja kelompok. Biasanya gimana pengalaman Revan dalam kerja kelompok nih, membangun hubungan interpersonal nih? Kadang nengok temennya juga sih kak, kadang kan ada juga tuh kak yang kelompok ini kerja sama guru. Kadang kalau kelompok itu guru kan nggak sesuai sama apa kita kak, sama yang kita harapkan. Misalnya kayak ada temennya yang kayak jadi guru atau gitu kak. Apa? Jadi guru, Sadik buruknya apa nih? dia ada di kelompok tapi nggak mau kerja gitu kak. Oh gitu. Enaknya dia aja gitu. Nah, kalau kayak gitu biasanya kan kalau kita ada temen yang kayak gitu kita merasa kesal pastinya ya. Tuh gimana cara Revan untuk membangun hubungan yang baik dengan dia dan dia mau bekerja, gimana caranya biasanya? Paling kayak cuma dibilang mau kerja enggak, kalau nggak mau kerja ya cari kelompok lain kayak gitu kan. Terus dianya gimana? Mau kak. Mau gitu ya. Oh, pakai ini ya, pakai ancaman. Iya. Bukan ancaman sih, lebih kayak kasih pilihan. Teguran. Teguran. Mau nggak? Kalau nggak mau ya kan yang lain aja gitu kan. Oke, udah bagus ya gitu kan. Itu ngomongnya sambil marah nggak? Tergantung sih kak. Tergantung ya, tergantung dengan kondisinya ya gitu. Oke. Tapi kan nggak ini ya, nggak musuhan gitu kan sebenarnya. Enggak. Ya, jadi dalam ini keterampilan sosial remaja itu kita harus mampu komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini juga komunikasinya lebih jelas dan disampaikan dengan jelas, diterima juga dengan jelas oleh si pendengar gitu. Terus abis itu hubungan interpersonalnya juga harus baik ya. Oke, selanjutnya keterampilan sosial yang lainnya itu adalah pengendalian emosi dan juga pengelolaan stres nih. Revan kalau dengar pengendalian emosi dan pengelolaan stres tuh apa yang ada dalam pikiran Revan? Boleh nggak diceritakan yang Revan ketahui tentang Perasaan sekarang kak. perasaan sekarang? Kenapa tuh sekarang Stres. stres karena Tugas. Karena ini ya, tugas dan juga apa, Ujian sekarang ya. ujian sekarang ya. Oke. Terus kalau pengendalian emosinya Revan tahu apa nih? Mulai emosi mungkin kayak dari yang emosi yang berat kayak yang benar-benar kayak stres gitu tuh kak, itu tuh bisa sampai menurun gitu emosi mungkin kak. Revan ada nggak pengalaman, boleh nggak diceritakan pengalamannya tentang gimana sih mengendalikan emosi, cara Revan kalau lagi marah tuh biar nggak marah-marah tuh gimana gitu? Kalau kan macam-macam sih kak. Boleh Kadang diceritain. kalau di rumah mungkin kalau lagi emosi mungkin di kamar aja mungkin kak, kok menyendiri aja di kamar kayak gitu. Oh, lagi menyendiri di kamar. Kadang kalau enggak juga paling cuma pergi ke rumah teman ngobrol-ngobrol atau jalan-jalan gitu ya. Oh, berarti pergi sama teman ya. Sama teman. Ada lagi nggak caranya? Mungkin kayak lebih itu sih kak, tapi kalau menurut yang paling bisa kali ngapain emosi itu mungkin kayak ngobrol sama teman, searching apa gitu kak, apa namanya kayak beban gitu kak. Beban apa nih? Iya kayak beban sekolah gitu. Oh, mengerjakan misalnya kayak
oh lagi marah, habis itu cari untuk menyelesaikan tugas sekolahnya ya, bagus dong, itu positif banget dong gitu. Kalau misalnya ada banyak tugas, marah terus setiap hari gitu Kak. biar cepat selesai tugasnya. Nggak gitu juga ya. Jadi untuk pengendalian emosi tadi, ya setiap orang punya cara masing-masing untuk mengendalikan emosi ya. Contohnya misalnya kakak marah nih sama siapa ya, sama teman kakak misalnya, kantor Revan marah sama adiknya, gimana cara mengendalikan emosinya. Mungkin ada juga kayak gimana harus berwudu, ada orang yang mau berwudu, atau mungkin kalau saya Revan biasanya marah sama adiknya, apa yang Revan lakuin? Paling kalau lagi belajar tuh mungkin dia ribut gitu Kak, ganggu-ganggu. Tuh apa yang Revan lakuin ke dia? Paling kalau kerjaan tugas kan di kamar Kak, jadi paling dia masuk ke kamar, pas suruh keluar kunci pintu aja Kak. Oh gitu ya, biar nggak marah terus semuanya gitu ya. Revan juga tadi bilang caranya adalah dengan sendiri ini mengunci diri di kamar ya, sendiri di kamar ya gitu. Sebenarnya untuk mengunci diri di kamarnya ada sisi positif sama negatifnya ya gitu kan. Kalau di Revan mungkin positif, mungkin Revan mau menenangkan diri terlebih dahulu kayak gitu. Terus untuk pengelolaan stres tadi, Revan ada stres tugas, pengelolaannya gimana cara Revan mengatasi stres dari tugasnya? Tidur Kak. Tidur. Kok tidur? Ya kalau saat bangun tidur kan kadang kan pikiran kan fresh gitu Kak. Oh gitu, berarti tidur sebentar ya? Kadang sebentar, kadang lama sih Kak. Kelanjutan tidurnya. Gitu. Tapi tadi Revan bilang katanya mau istirahat sama kerjain tugas dulu baru istirahat. Iya. Tapi kadang-kadang kan kalau misalnya untuk tiap sekolah kan misalkan tiap hari kan jam 12-an Kak, jam 12 sampai jam apa, kalau hari Jumat tuh aja yang sampai jam 3. Jadi paling siap itu tuh paling istirahat dulu untuk Kak, untuk mulihin pikiran lagi. Nanti siap maghrib nanti baru lanjut lagi Kak untuk ngerjain kayak laporan kayak gitu. Oh berarti kalau misalnya ada waktu istirahat dulu sebentar gitu ya. Jadi kalau misalnya pengelolaan stres adalah itu kemampuan mengenali sumber stres dan juga efeknya dan cara mengontrolnya sehingga mampu bertahan gitu kan, sehingga kita nggak jatuh ke dalam perasaan yang berlarut-larut kayak gitu. Kita tahu apa yang harus dilakukan. Berarti Revan udah bagus ya pengelolaan stresnya. Revan tahu sumbernya apa, dari tugas sumbernya. Terus abis itu efeknya gimana? Ya efeknya nggak bisa berpikir Revan kayak gitu. Jadi abis itu cara kontrolnya gimana? Istirahat terlebih dahulu. Habis istirahat pikirannya fresh, segar lagi. Terus habis itu sehingga Revan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik gitu ya. Bagus sekali ya Revan ya. Berarti Revan udah bisa keterampilan tentang pengendalian emosi dan juga pengelolaan stresnya udah bagus gitu kan, udah berkembang gitu. Berarti Revan termasuk orang yang sehat jiwanya kan gitu. Udah mampu mengembangkan semua tugas perkembangan dari keterampilan sosial yang ada gitu kan. Nah, kira-kira sampai di sini Revan ada yang ingin ditanyakan nggak terkait dengan keterampilan sosial tentang perkembangan remaja yang Revan alami? Mungkin enggak sih Kak. Tapi kalau kayak untuk pengendalian emosi stres tuh kalau kan macam-macam sih Kak, ada yang ke kamar, di jalan sama teman atau ngobrol. Kadang ada juga Kak yang cerita sama yang sebenarnya dipercaya gitu Kak. Cerita sama teman yang dipercaya ya. Itu untuk pengelolaan stres dan juga pengendalian emosinya. Bagus ya Revan ya, berarti udah ada sisi positifnya dan semuanya udah berkembang sesuai dengan perkembangan remaja sekarang gitu kan. Terus kira-kira nih gitu kan, apa yang Revan rasakan atau gimana perasaan Revan nih setelah kita bincang-bincang tentang gimana pengalaman Revan, terus gimana perkembangan Revan, kira-kira sesuai nggak sama yang sekarang kayak gitu? Gimana perasaan Revan setelah itu? Senang sih Kak, soalnya bisa berbagi pengalamannya kan Kak. Oh gitu, senang ya, alhamdulillah ya bisa berbagi pengalaman. Nah, kira-kira nih apa yang Revan bisa nggak Revan sebutkan lagi remaja tuh
perkembangan remaja tuh harusnya seperti apa sih, kemampuan apa aja yang harus remaja dapatkan atau remaja penuhi dalam perkembangan remaja sekarang. Mungkin pendidikan mungkin penting kali kak. Pendidikan satu pikir yang apa tadi, yang kreatif sama yang satu lagi ya, gitu kan. Selain itu ada lagi apa yang Revan ingat dari yang tadi, keterampilan apa aja yang ada tuh? Apa ya? Apa ya? Ada keterampilan sosial, keterampilan pengendalian emosi, habis itu pengelolaan stres yang tadi kan, terus habis itu komunikasi efektif, empati, ada banyak lagi ya. Nah, kira-kira nih gitu kan, coba Revan nih gitu kan, Revan sebutkan atau Revan contohkan nih salah satu dari keterampilan yang ada di sini, bisa nggak? Yang mana ya? Yang mana ya? Contohnya tadi yang berpikir kritis dan kreatif. Mungkin lebih menyaring-nyaring kayak yang, kalau kritis mungkin lebih menyaring yang benar aja kan. Kalau itu mencari tahu apakah yang berita itu benar kayak gitu. Iya, bagus ya. Kalau kreatif mungkin kayak pikiran itu kayak lebih jauh, lebih ada gagasan-gagasan gitu kak. Ya, bagus sekali ya Revan ya. Jadi Revan bisa apa tadi mencontohkan gimana berpikir kritis itu seperti apa gitu kan. Ya, kita mencari-cari di internet, kita habis itu menyaring gitu kan, terus habis itu berpikir kreatif tuh kita mengembangkan gagasan yang tadi gitu ya. Oke, nah mungkin sampai di sini dulu ya Revan ya gitu kan. Ini pertemuan kedua kita, jadi kan kita kontraknya 1 minggu ya gitu. Mungkin besok kita akan membahas tentang pertemuan selanjutnya, itu adalah tentang apa yang di sini ya, meningkatkan harga diri. Kita pertemuan besok kita akan belajar gimana sih caranya remaja ini meningkatkan harga dirinya, karena tadi remaja ini agak sensitif nih sama perasaan harga dirinya, habis itu perasaan ingin tahu tentang dirinya, penasaran dengan banyak hal kayak gitu kan. Dia harus tahu cara gimana jati dirinya gitu kan, jati dirinya itu seperti apa. Nah, jadi besok kita akan bahas tentang meningkatkan harga diri pada remaja itu. Untuk waktunya kapan bisa Revan? Besok mungkin Zuhur bisa lah. Bisa zuhur ya. Tempatnya di mana Revan? Terserah kakak juga. Terserah kakak. Gimana bagusnya ya. Mungkin kalau misalnya Revan mau di rumah boleh di rumah, atau di sini lagi juga boleh di sini lagi. Gimana Revan mau? Besok bapak masih sendiri atau sama teman kak? Sama teman juga. Sama teman sini aja lah. Di sini aja. Oke, berarti besok kita ketemu di sini lagi ya. Waktunya jam habis zuhur ya. Oke, nah baik, kalau gitu pertemuan kita sampai di sini dulu ya Revan ya. Baik Revan, mungkin di sini ini akan ada leaflet. Leaflet ini adalah ringkasan dari materi-materi yang ada tentang kesehatan jiwa remaja gitu ya. Mungkin nanti Revan bisa gunain ini untuk dibaca di rumah. Kalau misalnya Revan ingin tahu lebih dalam, harusnya perkembangan remaja itu seperti apa sih kayak gitu. Oke, nanti bisa dibaca di rumah ya Revan. Ya kak. Kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.